Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Imamat pasal 25. Teksnya ayat 35 sampai 55. Dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 35 sampai 43. Janganlah memperbudak orang Israel. Mereka akan bebas pada tahun Yobel. Paragraf yang kedua ayat 44 sampai 46. Boleh milik budak dari antara bangsa-bangsa yang di sekeliling Israel. Paragraf yang ketiga ayat 47 sampai 55. Sekalipun orang Israel dijual sebagai budak kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, mereka akan bebas pada tahun Yobel. Kesimpulan hari ini, Tuhan terus berfirman bahwa orang Israel harus memelihara saudaranya jatuh miskin sebagai orang asing dan pendatang supaya ia dapat hidup di antara mereka. Tidak boleh mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allah. Jika seorang saudara menyerahkan dirinya, tidak boleh memperbudak diri. Dia akan hidup di antara mereka sebagai orang upaan dan pendatang. Kemudian, pada tahun Yobel akan bebas, harus dan pulang ke tanah milik nenek moyang. Jika mau menebus, harus hitung waktu yang masih tinggal sampai kepada tahun Yobel. Jika tidak ditebus, mereka akan bebas pada tahun Yobel. Orang Israel akan milik budak dari antara bangsa-bangsa yang di sekeliling Israel, dan sekalipun orang Israel dijual sebagai budak kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing, mereka pun juga akan bebas pada tahun Yobel. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, ialah Tuhan Allah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan supaya ia menjadi Allah mereka. Kedua, ia perintahkan kepada orang Israel akan menebus saudaranya, tidak mengambil bunga uang dan tidak memerintah dia dengan kejam, melainkan mereka harus takut akan Allah mereka. Kemudian, ajaran tentang manusianya. Pertama, orang Israel harus memelihara saudaranya jatuh miskin. Mereka harus menyokong dia sebagai orang asing dan pendatang, supaya ia dapat hidup di antara Israel. Semua orang Israel harus dipeliharakan demikian itu. Kedua, orang Israel tidak boleh mengambil bunga uang dari saudaranya dan tidak boleh memerintah dia dengan kejam, melainkan mereka harus takut akan Allah mereka. Takut akan Allah itu artinya apa yang melakukan dengan baik kepada sesamanya. Ketiga, orang Israel harus usaha menebus saudaranya yang menjadi budak. Keempat, orang Israel yang menjadi budak itu akan dibebaskan pada tahun Yobel, sekalipun dijual sebagai budak kepada seorang yang berasal dari kaum orang asing pun juga. Sehingga Tuhan tetap fokuskan kebebasan orang Israel yang umatnya pilihan. Sehingga aplikasi hari ini, pertama, jangan menjadi budak bagi orang-orang. Hanya perbudakan kepada Tuhan saja yang membawa keluar dari buang. Ya, orang Israel dikeluarkan dari Mesir, tetapi kita sudah dibawa keluar dari maut dengan Yesus Kristus. Kedua, jangan memerintah sesama dengan kejam. Jangan mengambil bunga uang tentang pinjaman. Tetap menghargai hak mereka sebagai saudara seiman dalam Yesus. Jangan melampas, jangan mengeraskan, janganlah dengan kejam, melainkan kita harus menghargai hak mereka dan harus menerima mereka sebagai pendatang. Itu saja. Akhirnya praktik hari ini, takut akan Tuhan dengan menyokong dan menolong sesama yang jatuh miskin dalam kesusahan sehari-hari. Tetap menghargai sesama sebab Yesus telah menebus mereka dengan darahnya. Yesus telah menebus Anda juga, tetapi juga mereka.
kita harus ingat itu dan menghargainya mereka juga. Sepertinya Yesus menghargai mereka. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.